Okay. Well, on the third meeting, while waiting the others, sambil nunggu teman-teman yang lain, what I'm gonna teach you this evening, apa yang akan saya ajarkan tentang reading kali ini kepada teman-teman adalah about the vocabulary questions. Yang akan kita bahas adalah tentang vocabulary questions. Of course, sebelumnya kita sama-sama, kalau share screen. Oke, yang akan kita bahas adalah tentang vocabulary questions gitu ya. Teman-teman, in the previous meeting, jadi di meeting-meeting sebelumnya, bahwa we both understood, kita sama-sama memahami bahwa on reading, di dalam reading itu ya, gitu ya, dibagi dua typical questions gitu ya. Kita membaginya menjadi dua typical questions. The first, it's related to content. Pertama yang ditanyakan adalah tentang kontennya. And the content atau isi dari bacaannya. Kemarin ada pertanyaan tentang tiga hal. That is main ideas, tentang ide pokoknya. Terus kemudian tentang directly answered questions. Dan juga indirectly answered questions. Ada tiga topik terbesar dari this exercises ya dengan reading ini. If you want to go further, kalau mau lebih dalam lagi, maka di main ideas ini ada dua hal gitu. There is about the main ideas itself, ada tentang ide pokoknya itu sendiri, dan juga ada tentang structures of the idea. Ya. Of the ideas. Tadi ada struktur idenya, bagaimana antar paragrafnya tentang ide pokoknya. That's what we already studied. Kita juga kemarin membahas tentang tiga hal penting on directly answered questions. Tentang stated, ya, terus kemudian unstated, dan juga pronoun reference. Ini tentang directly answered question, stated, unstated, and pronoun reference. Nah, terus kemudian kita di indirectly kemarin kita implied questions, gitu ya, implied detail. Jadi kita tahu maksud dari sebuah bacaan itu apa, implied detail. Terus kemudian kita tahu tentang preceding dan juga following paragrafnya itu bagaimana gitu ya. This is a thing yang akan ditanyakan di dalam reading on the content. And I have discussed all of those things. Kita sudah diskusikan semuanya kemarin tentang hal ini. Dan malam ini kita akan bahas tentang namanya vocabulary questions. Pertanyaan-pertanyaan seputar vocab di dalam reading TOEFL. Nah, since it's about the vocab, karena ini tentang vocab teman-teman, before I go the detail, gitu ya, aku sebelum lebih detail lagi memastikan teman-teman mempelajari per tipsnya, I want to highlight the point. Aku pengen meng-highlight satu poin bahwa vocab, ya, vocab atau you might call it as word, kamu boleh menyebutnya sebagai kosakata, gitu. Dia ini punya banyak sekali cabang.
they have so many roots of the word itself. Kosakata, tes, is my first still good? Suara saya masih terdengar jelas? Hujan soalnya hujan. Is my voice still good, teman-teman? Masih mas. Oke, thank you ya. Well, kalau itu kita lanjutkan. Jadi vocab ini yang pertama teman-teman harus pahami adalah the word itu tuh banyak sekali klasifikasi. And our focus is not looking for the word. Fokus kita ketika kita mengerjakan vocab ini teman-teman di bagian kita ini tidak finding for a word. Gitu ya. Jadi seandainya kamu ditanya nanti maksud dari kata fit apa gitu. Nah, mungkin bayangan paling gampangnya adalah, oh berarti kalau kita ditanya fit, apa sih artinya fit secara umum gitu ya? Maybe you will teman-teman akan mengartikan bahwa fit ini artinya cocok. Ya, cocok. Nah, it's not about the dictionary base like this. Nah, fit ini tidak selalu artinya cocok. Aku pengen menyampaikan ke teman-teman, ini bukan translation yang seperti ini yang teman-teman harus cari. Tapi every word ketika ditranslate itu maknanya it's based on text. Tergantung pada konteksnya. Sehingga kalau nanti kamu dapat kosakata apapun, yang ada di dalam stepmu adalah tidak, oh ini artinya seperti ini. Tapi kalau kata ini di dalam paragraf yang tadi saya baca, kira-kira cocoknya apa? Makanya the simplified-nya adalah, simpelnya adalah not to get the word. Jadi kita tidak mencari kata itu maksudnya apa, kata itu artinya apa, tapi kita get the meaning based on the context. Kita mendapatkan makna berdasarkan based on the context. Makna yang kita akan cari harus dilihat atau dikembalikan lagi pada konteks teks bacaannya. Itu dulu di understanding. Sehingga nanti ketika teman-teman mengerjakan tidak terlalu terburu-buru, oh ada kata ini berarti artinya adalah ini, eat artinya adalah makan, always kayak gitu, nanti akan banyak salahnya. That's very important. And now let's get to the detail. Dan sekarang mari kita akan ke detail. Don't worry, you don't need to put a note. Teman-teman nggak perlu nyatet terlalu detail. Kalau seandainya teman-teman butuh buku yang biasa dipakai untuk menjelaskan, nanti saya juga bisa share. And all explanation is actually on the e-course. Semua penjelasan yang dari di e-course, ini teman-teman juga bisa mendapatkan itu dari e-course-nya. Kita mulai. This is the vocabulary questions. Yang pertama, definitions itu bisa kita temukan dari structural clue. Jadi arti dalam sebuah vocab itu jangan langsung diartikan setaunya teman-teman. Tapi anggap saja kamu tidak tahu directly, kamu harus mencari tetap di dalam konteks strukturnya itu apa sih maksudnya. Let's take a look at examples. Mari kita lihat contohnya gitu ya. In these examples, di contoh ini diberikan adalah in behaviorisms, di dalam behaviorisms in line 2, a psychologist is concerned with, jadi di dalam behaviorisms di baris kedua, psikolog itu concerns dengan apa?
Nah, kalau kita langsung artikan behavior, gitu ya, behaviorisms, ini kan adalah sebuah kebiasaan. Nah, kebiasaan itu adalah unconscious thought pattern. Kalau kamu maknai, kebiasaan itu adalah sebuah pola yang tidak conscious, tidak harus dipikirkan, tapi kita udah langsung bisa melakukan seperti makan, minum, tidur gitu ya. Kita tidak perlu berkonsentrasi untuk melakukan itu, tapi unconscious pun bisa. Maka kalau berdasarkan the dictionary, it's going to be here. Ini akan menjadi unconscious thought pattern. Tapi balik lagi, tetap nggak bisa seperti itu. Harus dibalikkan ke dalam teks bacaan. Apapun kosakatanya. Maka behaviorisms ini, kamu harus baca paling tidak kalimat sebelum dan sesudahnya untuk memahami konteksnya. So we read here sampai paling tidak sini. One of the leading school of psychological thought in the 20th century is behaviorism. The belief that the role of the psychologist is to study behavior, which is observable, rather than a conscious or unconscious thought, which is not there. Nah, jadi dalam sebuah sekolah psikolog ya, yang paling terkenal di abad 20-an, behaviorism ini adalah sebuah kepercayaan atau sebuah paham yang menganggap bahwa peran seorang psikolog itu adalah untuk mempelajari behavior atau kebiasaan yang mana sangat observable, bisa sangat diobservasi daripada conscious atau unconscious thought, daripada sadar dan pikiran bawah sadar, which is not, yang tidak bisa diobservasi. Jadi teman-teman tahu bahwa behaviorism di sini yang dimaksud adalah something that observable, sesuatu yang bisa diobservasi. Maka you will answer it the C1, observable action. Itulah gunanya memahami skill dasar tadi bahwa not all of the vocabularies that we have can directly translate. Tidak bisa semua vocab itu langsung ditranslate seperti teman-teman mentranslate vocab kalau teman-teman mungkin lagi tebak-tebakan vocab dan lain sebagainya. That's the first. Nah, terus kemudian yang kedua adalah there is possibility we might determine a meaning from word parts. Jadi kita bisa saja sebenarnya menemukan makna dari sebuah kosakata dari bagian kosakata itu tersendiri atau potongan kosakata itu sendiri. Jadi kosakata itu punya syllables, mungkin bisa dari ditentukan syllable-nya. That's the point. Maksudnya begitu. Contoh gitu ya. On this case, there is vividly. Yang ditanya adalah vividly. Vividly. Some of you, or maybe at the very first time for me, vividly, the very strange way that I just heard example. Mungkin buat saya, kosakata vividly itself is a kind of not familiar word. Bukan sesuatu yang familiar, ya, vividly gitu ya. Nah, bagaimana mengartikan kosakata yang seperti ini? Biasanya ada clue yang teman-teman bisa pelajari dari kata tersebut. Nah, mereka memberikan panduannya adalah seperti ini. There is a part of the word, and there is the meaning and example. Jadi kalau seandainya kosakata yang kamu baca atau soal kamu hadapi mengandung ini, ya yang saya kotakin kuning ini, maka maknanya adalah seperti sebelah kanannya. Contohnya di sebelahnya kanan. Contoh kontra. Kontra, kalau dia mengandung kata kontra di dalamnya, maka artinya adalah gain. Contohnya kontras, contradictive. Ya. That's kontra. Mal itu artinya bad, contohnya malcontent, malpractice. Miss itu artinya error, contohnya mistake. Miscommunications, misunderstanding, artinya error dalam komunikasi, error dalam memahami.
Some itu artinya under. Contohnya subway. Deck itu artinya 10. Contohnya adalah decade. Multi artinya many. Contohnya multiple, multiplayer. Sol itu artinya one. Contohnya solo, solitude. Three itu artinya three. Contoh triple, triangle, triangular, and so on. Dic itu artinya contoh, say, contohnya adalah dictate. Terus kemudian dominant artinya master, contohnya dominant. Judge artinya judge, judgment. More itu related to death, contohnya mortal. Immortal related to death, berkaitan dengan death. Spec itu artinya see, contohnya spectator. Ter itu artinya territory. Fur itu artinya turn. Fifth itu artinya life, related to life. Nah, kita lihat di sini ada fifth. Kalau dia mengandung kata fifth, itu artinya life, related to life. So, from the options, kamu tadi lihat, oh, ini mengandung kata fifth, maka fifth itu related to life. Kamu cari yang ada life-nya mana? Nggak ada, nggak ada. Yeah, so this is the answer. Like that. Itu some difficult word. Ini clue-nya. Kamu bisa jadi menemukan itu. Nah, started from this of clue. Clue semua ini dari conference sampai fifth ini, teman-teman harus be familiar. Harus familiar. Kalau belum familiar ya it's okay. Tapi tentu ya, di sini masih ada tambahan awalan dan akhiran gitu ya, teman-teman harus tahu. Seandainya ada awalan im, awalan this, awalan ir, itu artinya kan no, kayak gitu ya. Kayak gini, it's a familiar lah. Kalau kayak im, itu artinya tidak. Contoh possible, impossible, tidak mungkin. This itu artinya tidak juga, agree jadi disagree. Ir juga artinya no, regular jadi irregular. Like that itu artinya a thing ya, artinya tidak. Like that. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, use context to determine meaning of difficult word. Kita memahami konteks untuk menentukan makna dari sebuah kosakata yang susah. Susah ini relatif. Susah itu relatif. Bisa saja buat kamu susah, yang lain enggak. Bisa jadi yang lain susah, buat saya enggak gitu. Tergantung. Yang penting poin utamanya adalah selalu balikan kosakata itu, baik mudah ataupun sulit, ke dalam teks bacaan. Makna yang dimunculkan itu harus sama dengan konteks yang diinginkan atau konteks yang diberikan. Contoh di sini, an incumbent, kata incumbent in line 1 is most likely. Kata incumbent, let's say kamu nggak tahu lah incumbent, nggak usah panik, tinggal dibaca paling tidak satu kalimat sebelum dan sesudahnya. Kalau mau lebih detail satu paragraf. Ya, tinggal kamu baca. In a government elections, the incumbent generally has a strong advantage over a newcomer. A person who is already in office. Oh, ternyata incumbent adalah a person who is already in office. Yeah, and thus has a certain degree of prominence, has a better chance of being elected than does someone who is unknown to the electorate. Nah, kita kan karena habis pemilu aja kita tahu incumbent gitu ya. Sebelum mungkin udah lama lah nggak pemilu, mungkin teman-teman juga agak nggak familiar dengan itu. Tapi di sini dijelaskan secara langsung bahwa incumbent itu adalah a person who is already in office. Maka ya tinggal artinya adalah a current office holder. Jangan terkecoh, incumbent ini kalau ini yang dalam elections gitu ya. Maka kamu akan menjawab ini. Oh, incumbent ini tentang politik, partai politik. Nah, incumbents itu anything ya, gitu ya. Incumbent yang di sini adalah a current office holder. Maka you just focus on this context aja. Yang dia inginkan adalah incumbent yang dimaksud adalah seorang pemegang jabatan sebelumnya, baik secara politik atau anything gitu ya. Nah, itu. Jadi selalu balikkan lagi
ke dalam teks bacaan. Next, kalau seandainya kata susah kita balikin. Kalau kata mudah gimana gitu? Kata mudah juga sama. Malah sometimes the trap is on the simple word. Kadang jebakannya adalah di kata simple word. Contoh begini. The word steps in line 1 could be best replaced by kata step di baris 1 itu kira-kira bagusnya diganti apa ya? Nah, kalau kita keburu-buru step itu artinya langkah, maka diganti dengan wall gitu. Maka salah, tadi salah. Tetap harus dibalikkan lagi di sini. The company is taking step to improve its outlook. Kita baca dari awal. Faces a serious threat to its future. The company is taking steps to improve its outlook. The company has brought in a new corps of trainees to staff some of its empty positions. Sebuah perusahaan sedang menghadapi masalah besar untuk masa depan perusahaan tersebut. Maka perusahaan mengambil steps, langkah, to improve its outlook, untuk memperbaiki posisinya gitu ya. Nah, berarti langkah yang diambil tentu bukan langkah dalam artian jalan atau jejak kaki atau tangga. Langkah yang dimaksud karena ini dalam sebuah kondisi, tentu langkah yang dimaksud adalah action. So this is the answer. Answernya adalah yang C. Jadi gitu. As simplified untuk menyimpulkan adalah reading, baik susah, baik mudah, baik teman-teman tahu atau tidak tahu, selalu pastikan bahwa ya balikkan atau kembalikan semua pemaknaannya ke dalam teks bacaan. Dimaknai secara lengkap dulu, baru teman-teman bisa menyebutkan atau menjawab pertanyaan itu secara benar. Like that. That's all on reading skills. Itu semua pertanyaan tentang reading. Is there any questions that you want to ask related to the explanations on the vocabulary questions with the TOEFL class? Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Kalau ada boleh disampaikan. Kalau belum ada, apakah kita bisa praktis? Aman? Atau ada pertanyaan? I'm waiting. Biar nanti nggak tercenderung satu arahnya. Kalau teman-teman udah oke, kita lanjut ke exercises. Belum ada. Belum ada ya? Oke, if it's good, kita akan seperti biasa practice. Teman-teman, I will give you the exercise. Ada 2 exercise yang teman-teman harus kerjakan, tapi dimulai dari yang satu dulu. Oke, the first exercise sudah terkirim di grup, di grup di chat. Teman-teman silahkan melihat opsinya. Dan questions. Kalau yang tidak bisa mengakses, please let me know. Kalau yang nggak bisa akses, silahkan kabari. But harusnya sih bisa ya. This the exercise, the locations of start. Ada 10 pertanyaan. Kerjakan, nanti saya akan lihat hasilnya di sini. I will be waiting. The time is, wah ini terlalu panjang ya waktunya. Kita kasih waktunya karena 10 menit, kita kasih waktu 10 menit. Maximum 10 minutes, I will give the timer. Kita kasih waktu teman-teman 10 menit. I will be waiting here. Tungguin 10 menit dimulai dari sekarang. Let's. I'm waiting, I will fill the attendance ya. Sambil nunggu saya akan mengisi attendance.
The time is up, everyone. 10 menit kita cek. Saya udah. Wah, baru Elnata nih. Waiting for the others nih. Yuk, yang lain gas. Gas 10. Soal dapat 9 nih. Atau very nice. Bagus. 90% di accurations. Rocky with 8. Nice. Yuk, waiting ya. Kita tunggu yang lainnya nih. Yuk, waiting for the others. Antana 7, that's and then case bagus 70%. Oh, Zafira baru join ya? Aduh, sorry. Ini Zafira forward link. Mariam, nah. Yuk, lainnya yuk. Kita tunggu sampai beberapa dulu ya. Biar enak nanti kita tanya siapa yang udah ngerjain, siapa yang belum. Let's see later. Masih 4 orang, guys. I'm waiting for the others. Tunggu yang lainnya. Ini yang lainnya ngerjain kan ya? Atau nggak pada ngerjain nih? Only this for people or you're working tapi belum finish nih? Nanti kita tungguin ternyata nggak dikerjain kan? Posting time. Oh, ada Ayu 4. Oke, nah ini udah
kurang berapa lagi? Kita butuh 10 orang. Itu 2, 3, 4, 5, 6, kurang 4 lagi. Nah, 6. Masih 6. We need while waiting ya, sambil nunggu kita nanti pembahasan dulu. To number one. Please El Nata for number one. What is your answer and why dan kenapa? Ini dikit kali ya. Oh, oke, nomor satu saya tadi menjawabnya yang C, and incorrect idea, because um, di sini sudah tertera itu misconception. Tadi saya ingat itu mis artinya um, tidak gitu. Jadi sedangkan misconception sendiri itu yang saya paham itu artinya kesalahpahaman gitu. Jadi kalau dilihat dari pilihan jawabannya itu yang paling mendekati itu yang C, and incorrect idea. Oke, miss itu artinya kan error ya. Miss tadi kan kita juga nangkep bahwa on this case gitu. Incident positions correctly assume that this is themselves. Nih, ya, misconceptions. Nah, kata miss itu kan indicates, kata miss indicationsnya adalah pada error gitu. Maka kita bisa juga mencari kata yang related to error. Dan ini adalah incorrect, harusnya yang related to error gitu kan. Maka kita cek, reset, correct one. That's correct. Very nice. Thank you for your answer. Number one. The next with Rocky, Stephen Monte for number two. What is your answer? Okay, for number two, my answer is it appears to move very rapidly, Okay, why? Kenapa begitu? but I think I'm karena terpacu dari kata relatively rapidly moving stars. Oke, let's recheck. Nah, di sini kan dia bilang gini ya. Wait. An example, karena kata ada Bernard Stars ini kan di sini gitu ya, di sini. Dia dibilang bahwa a relatively rapidly moving stars. Ini bintang yang relatively atau lumayan rapid. Relatively rapidly moving stars. Nah, permasalahannya kalau kamu jawab D gitu ya, it appears to move very rapidly, itu tidak relatif. Karena kalau relatif ini lumayan ya, lumayan. Kalau very rapidly berarti bertentangan dengan relatif, melebih-lebihkan. Lumayan cepat. Nah, lumayan cepat berarti it's not D, but it move faster than any other seharusnya ya. Kita cek. Nah kan, ini dia mengeca seperti itu biasanya dengan kosakata yang sedikit bias gitu ya, dengan ketika dia bilang relatively rapid moving, itu bukan artinya appears to move very rapidly, karena relatif cepat. Maka dengan kata relatif cepat itu dia nggak paling cepat juga, nggak sangat cepat juga, tapi dia lebih cepat dari kebanyakan bintang. Thank you, Rocky, for your answers. Udah tepat di situ clue-nya, tapi cuman pemaknaannya kurang akurat lagi. Thank you. Kita lanjut berikutnya. After Rocky is Santana for number 3. Please, Oke, Mr. Santana. baik. Terima kasih, Mr. Lang. Kalau nomor 3 itu tadi awalnya saya mikir yang A ya, cuma saya ingat Verocius Ah, itu kayaknya hewan buas dan saya lihat di teddy bear ini lebih ke
mainan gitu. Nah, saya lihat Hmm. di pilihannya yang paling cocok itu yang D, a plaything. Plaything. Ya, Oke, let's check. Very nice. Nah, ini jangan terkecoh dengan kata bear-nya, tapi teddy bear dia dijelasin langsung di sini. Teddy bear is a child toy, a nice soft stuffed animal suitable for cuddling. Ya, ini mainan anak-anak yang lucu, yang enak untuk dipeluk. Very nice. Oh ya, Mas Antara udah ngechat aku. I am preparing tak list dulu ya, exercises on reading biar nanti pas tak share langsung enak bacanya semuanya. siap, I'm Mr. Lang. preparing Makasih. some. Okay. Next, after Nusantara for the next. Mariam for number 4. Halo, Mister. Suara saya terdengar ya? Halo, halo, apakah suara saya terdengar? Halo, Mariam. Halo, iya, apakah suara saya Your terdengar, voice is very Mister? low, Mariam. Teman-teman? Very low, sangat Oh, sebentar. pelan. Okay, how about now? Yeah, it's better. Oke. Untuk nomor 4, jawaban saya yang C, drawing with a message, karena mungkin setelah kata first a cartoon itu ada drawn. Drawn kan Okay. gambar ya, drawing, Mhm. jadi mungkin yang C jawabannya. Okay. Drawn by Cliff Ford K. Berryman to make fun of the situations. Dia merupakan menggambar kartun ya sebagai respon terhadap sebuah kejadian, gitu ya. Appeared in the Washington Post and cartoon was widely distributed and reprinted throughout the country. Ternyata viral dan didistribusikan di banyak negara bagian. That's very nice. So, thank you Miriam for the answer for number 4. Kita lanjut ke nomor 5 with Susi. Number 5, please. Yes, Mister. Yes, please. For number 5, di sini saya salah. Saya memilih, wait. I choose the hydrogen in a star. Di situ saya fokus di kata-kata yang pertama, di paragraf pertama, Mister. Supernova terjadi ketika semua hidrogen di inti bintang itu berubah menjadi besi. Jadi saya pikir jawabannya C. Ternyata salah. D Ya, yang betul. karena kuncinya Ledakan. adalah and explodes, lalu meledak ya, dan meledak. Iya. Ya, intinya adalah pada ledakan itu kalau tidak meledak, maka tidak menjadi supernova gitu. That's the thing. Ya, maka it's supposed to be the explosions terjadi ketika all of the hydrogen in the core of a huge star is transformed to iron and explode. Jadi transform to iron itu baru step pertamanya gitu. Step keduanya and explode, harus explode. Kalau seandainya cuma transform to iron, tidak terjadi supernova karena supernova itu kan ledakan yang maha dahsyat kan. Like that. Thank you ya for your answers. You analyze it very good. Cuman kelewatan dengan satu kata jadi dikecohkan sama pilihan jawabannya. Very good. Nanti lebih detail in the next Oke, Mister. try. Thank you. Okay. Next kita coba nomor selanjutnya nomor 6 with Nimade Ayu for number 6 please. Nimade Ayu. Halo. Nimade Ayu. Nggak ada ya. Nimade Ayu nggak ada orangnya. Kita ganti ke Iksan Basri. Iksan, number 6, Iksan. Halo Iksan.
Yes, please, Nabila, you want to. Oke, San juga nggak ada suaranya. Kita ganti ke Nabila, number 6, Nabila. Udah nggak bisa on mic. Nabila, nggak bisa. Hairani. Hi. Oke, Hairani. Hi, number 6, please. Okay, my answer was C, a galaxy near Earth galaxy, because it says that, correct me if I'm wrong, scientists periodically detect supernova in other galaxies. However, no supernova have occurred in the Milky Way. It means the galaxy that include Earth. Then it says well, I guess because of that sentence, so the Magellan Cloud, a galaxy near Earth galaxy, because of that sentence. Am I right? Oke, kita cek ya. On these things that supernova are not very common. They occur about once every 100 years in any galaxy. Supernova ini enggak biasa gitu ya. Jadi occurs about once every 100 years sekali, 100 tahun in any galaxy, di galaksi yang tidak tentu ya. In 1987, 1987, supernova that could be seen by the naked eye occurred in the Magellan Cloud. Di 1887, supernova yang bisa terlihat oleh mata telanjang adalah di Magellan Cloud. Magellan Cloud itu dijelaskan a galaxy close to Milky Way. Nah, Milky Way itu tata surya kita ya, apa namanya, galaksi Bima Sakti. Maka apakah Magellan Cloud what does it mean? Apakah galaxy inside the Milky Way a cloud almost entirely the galaxy near to Earth? And your answer is C. C. Let's check. Very nice. Karena memang Milky Way ini kan galaksi Bima Sakti, galaksi terdekat dengan kita, maka galaksi Earth, galaksi very nice. Milky Way itu galaksi kita. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan, Milky Way itu adalah galaksi Bima Sakti. Itu loh yang biasa-biasa teman-teman yang pencari foto light trail itu, untuk di foto itu, that's galaksi Bima Sakti. Thank you, Khairani, for the answer. Kita cek dulu ya nomor itu selanjutnya ada Pranawati Gita W. Can you turn on your mic? Prana Gita Pranawati, halo Gita. Zafira, can you unmute yourself? Hello, yes, good. Number 7, what is your answer? Answer for number 7 is control. Why? Kenapa? Yeah, because actually I just guess it, but tadi kayak dicocok-cocokin gitu dari sentence di kalimat yang subjugation inline form-nya, Mister. Oke. I just guess it. Oke. Sub itu artinya kan apa? Under ya. Berarti kalau apakah flag, religions, control atau agreement, kita lihat penyesuaiannya. Sketchy military records from the period show that early in his career he served with the Spanish army from 1520 to 1524 in Spain's quest for subjunctions of the people in what are today Cuba, Mexico, and Guatemala. Apakah for control of the people atau flag atau religions? Kita cek. Very nice. Yeah, that's control. Di bawah kontrol ya, di bawah kontrol dari orang-orang yang sekarang di Kuba. Very nice. Oke, kita lanjut di dalam 8 ini siapa ya yang punya? Kita refresh lagi. Yuli, could you open your mic? Halo, Mister.
Okay, very nice. And number 8, in line 9, terrain. Jawabannya yang A, Why? Kenapa? karena dia menyebutkan Medan di situ. Hmm. Menyebutkan Medan. Bukan, maksudnya Hmm. di kalimat sebelumnya, Hmm. aduh, From this, iya, Cabrillo set out in June of 1542 in a command of 2 ships, the San Salvador and the Victoria. He reached San Diego Bay on September 28, 1542, and claimed the terrain for Spain. Jadi dia dengan 2 kapal Salvador dan Victoria mencapai San Diego Bay di September 1542 mengklaim bahwa this locations ya San Diego Bay adalah Spain. Apakah population, land, mineral, atau prosperity? And your answer is land. land. Kita cek. Nice. Ya, that's betul. Jadi dia dataran ini adalah datarannya Spanyol. Tentu tidak bisa disebut population karena ini baru yang pertama nih namanya eksplorasi yang pertama zaman dulu, penjelajahan yang pertama. Very nice. Thank you, Miss Yuli. Next, number 9. Nomor 9. Cek ya. Oke, sudah. Melanie, number 9. Melanie, could you unmute yourself, Melanie? Ya, halo. Yes, Halo, please. Ya, Your nomor answer 9. is C, authority over. why? Kenapa? Karena dari kalimat itu, bukan deh, dominance itu kayaknya jawabannya yang authority. Gitu. Domin, master, lebih dominan ya, master. Maka kamu jawabnya adalah authority over. Kita lihat pemaknaannya ya. Iya. That's the first. Under the conceptions of government, di bawah konsep pemerintahan, each branch of government has built-in checks and limitations. Setiap cabang atau setiap bukan parlemen sih kalau di Indonesia cabang itu ya. Ya, we call it organisasi pemerintahan, has built-in checks and limitations placed in one or more different branches of governments in order to ensure that any branch is not able to observe total dominance, ya, bahwa satu cabang ini, satu organisasi ini tidak mampu memiliki kekuasaan lebih daripada the government. Apakah authority dan domains bisa saling menggantikan? Kita cek. Very nice, betul ya. Domain adalah master, authority. Very nice. Nomor 10 terakhir adalah kita berikan kepada Fadilana. Diandra, could you unmute yourself, Diandra? Halo Diandra. Nggak bisa. Nabila Adara. Halo Nabila. Hai Nabila, nggak bisa ya. Aduh, kita kasih ke siapa ya? Next. Kairani ada yang nggak bisa. Balikin lagi ke Iksan Basri, can you? Iksan Basri, could you unmute yourself? Nggak bisa, kita balik lagi ke yang pertama. Elnata, the highest, nomor 9. Apa jawabannya? Elnata?
Oke, tadi nomor 9 saya jawabnya itu authority. Oh, nomor 9 atau 10 ya, maaf. Oh, nomor 10. Oke. 10 itu Betul. saya the legal system, karena em, di awal kalimat itu ada kata judge, itu sepertinya lebih mengarah ke tentang judge atau hukum gitu. Jadi yang em, menurut saya yang jawabannya mendekati itu yang C, the legal system. Gitu, Mister. Betul yang dijelaskan. Jadi judge itu kan judge artinya judge, ya, penghakiman atau peradilan. Maka it's related to hukum. Very nice. Legal system. Teman-teman, yang contoh tadi itu menunjukkan kalau vocabulary itu seems to simple, seperti kelihatannya simple. Tapi pada kenyataannya dalam mengerjakan you have to be very careful. Teman-teman harus hati-hati. Karena back again, balik lagi bahwa vocab di sini bukan hanya translation as simple as that, tidak sesimpel itu. Tapi bisa mengarah kepada yang lebih kompleks compare to the things, ya, daripada cuma translate word by word, tapi konteksnya tetap harus diperhatikan. Nah, that's the last skills of our vocabulary. Seperti yang tadi kita bilang, ada 2 exercises to make sure bahwa di bagian terakhir ini teman-teman juga sudah mulai kompleks. I will share you again the exercise. Kita ada 2 exercise ya malam ini karena materinya juga kita sudah habis. Let me back again. Share you. Tadi yang tertinggi baru El Nata. I hope ya teman-teman compete dikalahkan El Nata. Tadi El Nata 90% di accuracy. And I want, ayo kita targetkan. Tadi masih banyak yang 5, yang 4%. Ayo teman-teman ditingkatkan. Kesempatan kedua, make it 100%. Buat 100%. You may check the link. Teman-teman bisa coba untuk klik linknya. Ada 10 pertanyaan. Dan waktunya lebih challenging. It's about 5 minutes. Ya, waktunya 5 menit. Tapi kita tolerir, kita kasih 7 menit lah ya. Waktunya 7 menit. Started by now. But I will permit to go to toilet a moment ya teman-teman. Sambil teman-teman kerjakan. Bisa dikerjakan kan ya? Sudah dicek kuisnya? Aman? Bisa mengerjakan? Can you? Teman-teman bisa mengakses kuisnya? Bisa ya? Oke, good. Nah, bisa silahkan mengerjakan dalam waktu 7 menit. It started by now. Dimulai sekarang.
The highest still 6 ya. Yang tertinggi masih 6, which is perlu disalib nih, bisa disalib nih yang belum-belum nih. The time of 6 minute, 7 minute udah habis. Kita coba refresh, tertingginya siapa? Wah, Rocky tertinggi with 7. Yuli, kenapa nih banyak yang salah? Oke, kita coba while Waktunya waiting. Waktunya ya. Oke. Kita coba deh, nih apa namanya, diskusikan. Yuli, started from you, number 1. What is your answer? Apa jawabannya? 1. nah, jawabannya B. Kenapa B? Effectiveness? Karena ya, It's efektif. effective. Karena dia digunakan ya, carbon tetralate, a chemical compound created on carbon disulfide, is treated with chlorine as a colorless and inflammable liquid that is used extensively in industry today. That used extensively in industry today. This broad use of carbon tetralate in industry is because its efficacy as a solvent, refrigerants, and propellants. So dari sistem dari effectiveness-nya karena digunakan secara very nice efficacy effective. Thank you, Liver. Number 1 you get correct. Lanjut kita ke Rocky for number 2. Okay, plus number 2. Okay. For number 2, Bennett, I choose forbidden. Kenapa? Karena di dalam kalimat ini, Bennett lebih dekat ke tidak diperbolehkan. Despite ini juga bertentangan ya. Despite itu konektor untuk walaupun selanjutnya kontra. Despite the widespread use in industry, walaupun penggunaan bertentangan dengan penggunaan secara luasnya di industri, carbon tetralate itu malah has been banned for home use, malah nggak boleh digunakan di rumah. Very nice, that's forbidden. Thank you. Okay, for number 2. Kita next. Elnata lagi terpilih. Elnata number 3. Found. Nomor 3 itu saya awalnya pilih C, determine. Terus nggak tahu kenapa ganti jawaban ke uncovered. Jadi nomor 3 tadi saya salah, harusnya kalau saya lihat di kunci tadi determine. Tapi tadi awalnya saya pilih uncover itu karena feeling aja kalau uncover itu istilahnya kayak membuka atau kayak menemukan gitu. Tapi ternyata salah. Discover itu ya. Oh iya, discover. Yeah. Yeah, so it's supposed to be Sorry, ya. if they uncover your evidence, Yeah. it's supposed to be determined. Ya, kita buka. Very nice. Ya. Nomor 4 itu Diandra. Could you please, Diandra, bisa unmute nggak Diandra? Apa jawabannya Diandra? If you cannot, just type it. Number 4. Video. Oh, nggak bisa nih, Diandra nggak baca suaranya ya. Kita cari yang lain. Santana, phone number 4. Baik, Mr. Lang. Sebenarnya saya mau pilih D tadi.
Cuman saya baca-baca lagi um, kayaknya B deh gitu saya pikir. Ternyata saya pilih B, salah dong. Yang benar itu D. Feeling saya yang awal yang Karena benar. Karena iya, karena itu ada keterangan yang saya tahu kan Wido itu, mohon maaf gitu, janda kan ya. Terus saya ah, lihat ini kalau janda itu kan yang laki-lakinya mati gitu dalam konteks mm, laba-laba kayaknya beda gitu aja mm. tadi. Oke, Ternyata the Black ternyata Widow D. itu ya a female whose mate had died. Ya. The Black Widow got its name because the female has been known to kill the male after mating, and as a result becomes a widow. Jadi dia itu janda karena dia sendiri yang membunuh suaminya, gitu ya. Uh, di the same harusnya. The female whose mate had died. Perempuan yang di mati ininya si lakinya. Matinya juga karena dia sendiri yang membunuh. Very nice, thank you Mas Santana. We go to the next. Zafira for number 5. Zafira. For number 5, I got wrong. I answer ample is indicates that the spider is normal. Ternyata The right answer is large. why do you think that's the answer? Because actually I confused what is the right answer, so I think it's normal. The answer is Nah, di sini kan the female is considerably more ample than the male, roughly 4 times larger. Dijelasin di sini, roughly kasarannya 4 times larger on the average. Kasarannya 4 kali lebih besar daripada rata-rata spider ini gitu ya, spiders gitu. Sehingga it's supposed to be the answers-nya ya. Jadi always on the structures. Di strukturnya itu dia pasti memberikan clue sebenarnya. Cuman clue-nya tidak langsung kayak tadi kayak always ya ada yang tipikal soal mudah kayak incumbent, a person who is in current office holder gitu, ada yang seperti itu. Tapi ada yang kayak tadi memberikan penjelasannya tidak secara langsung. Tapi setelahnya juga memang dijelaskan. But the words ya cara menjelaskannya difficulty-nya berbeda. Nice, Zafira. Lanjut Mariam for number 6, Mariam plus. Halo, Halo plus. apakah suara saya terdengar? It's clear, pretty clear. Oke. Nomor 6 saya menjawab awalnya agak bingung antara A atau B, tapi kemudian saya milih B, ternyata salah dan ternyata yang benar saya milih ya B, tapi ternyata yang benar yang A di awal. Tadi Kenapa mikir begitu? di awal A karena ada kata kunci speed sih. Kalau tadi saya mikirnya karena speed itu kan kecepatan, yang punya kecepatan itu kan yang bergerak gitu. Jadi mikirnya yang A, tapi kemudian terkecoh ada and therefore cover a distance gitu. Jadi ada jaraknya juga. Jadi kayak mikirnya mungkin yang B aja deh gitu. Tapi ternyata benar A. Ya. So sometimes when you read more, kadang karena tidak clearly 100% memahami atau 100% masih belum 100% yakin, malah bingung ya. Nah, gimana nih kalau menghadapi teman-teman ketika membaca lebih banyak, bukannya lebih clear tapi lebih ganggu. Maka you might rewrite again, read, terus dihubungkan sama paragraf sebelumnya juga boleh. Contoh di sini, in general, tornado cuts a path a few hundred yards and lasts less than an hour. Ini bisa menghabiskan 100 yards less than an hour ya, less than an hour, kurang dari 1 jam. In average, tornado might propel itself at speed. Padahal udah ada at speed ya, yakin itu 15 to 20 miles per hour. And therefore, nah kalau ada and therefore dan terlebih lagi, berarti terlebih lagi itu tambahan dari sebelumnya, cover a distance 20 or so miles gitu ya. So it will be the move the answers.
Uh, number 7, it will be Khairani. Number 7, let's. C, destructive. Why? Wait, line 9. Devastating. Devastating. Okay. The most devastating tornado on record. It's like a destroy. That's why I choose destructive. Okay. You also got in the previous ya bahwa devastating itu dijelaskan di sebelumnya Much- bahwa it can be much worse, lebih parah Buruk. lagi gitu ya, lebih buruk. So your answer is C. C. Very nice, that's destructive. Very nice, that's clear. Now number 8 please, siapa ya? Miss Susie, could you unmute yourself? Miss Susie, could you? Miss Yuli then. Balik lagi ke Miss Yuli, number 8. Eh, jawabannya Rap. jawabannya yang apa ini? Apa? Yang C. Yang C, approximate. Rap itu kisaran ya, approximately. Nah, ada beberapa kosakata yang seperti ini itu ya clue-nya adalah memang vocabulary dasar, pemahaman vocabulary dasar. Itu teman-teman aku sarankan some vocabulary related to hitungan, terus kemudian jarak, and American standard itu teman-teman tahu ya, jadi kayak miles, terus kemudian feet, kaki gitu, itu teman-teman try to look around cara bagaimana mereka menyebutkan jarak, waktu dan lain sebagainya, karena it will be very helpful, sangat helpful. Again, it's context akademik, konteksnya akademik. Nomor 9, kita ke siapa ya? 9. Melanie, could you unmute yourself, Melanie? Yes, sir. Number 9. Number 9, I choose mungkin yang A common belief. Kenapa begitu? Mungkin karena kalau dari kalimatnya itu lebih ke kayak biasanya gitu nggak sih, Sir? The Ideas of Ford by Smith, ya, ide dari Ford Smith ini compose the basis of the philosophies. Mengkomposisikan the basic dari filosofi of the school of thought, dari sebuah sekolah pemikiran called classical economics. Apakah common belief, college, university? And your answer is common belief. Let's check. That's I think material the common belief. Dasar ininya, pemahaman secara general. Very nice. Dan jadi nggak selalu sekolah ada institution, ya tergantung pada konteksnya. Lanjut yang 10 terakhir, free. Nomor 10, free, line 4, kira-kira teman-teman jawabannya apa? Free competitions and free trade. Apa? C, Mr. C. C, free competitions and free trade uncontrolled. Itu yang apa? Teman-teman katakan very nice. Nah, reading sudah habis, teman-teman. So we will go to the next lessons. Kita akan bahas in the next meeting adalah apa namanya? Structures. Tapi waktu kita sisa 5 menit, kita akan tambahkan in the next meeting, kita lebih 5 menit karena meetingnya kita materinya sudah habis daripada buang-buang waktu. We'll go to the next 5 minutes
in the next meeting ya. Kita akan ketemu lagi di hari Kamis. So, thank you sudah ikutin kelas hari ini. 5 menit sisanya dari malam ini akan kita tambahkan in the next week. Thank you for following the class. Kita jumpa lagi Kamis. Bye-bye everyone. Thank you, sir. Thank you. Bye-bye all. Thank you, Miss.